Halo semua, Hai. selamat datang di Ignite Talk, podcastnya pemuda anak Gereja Bethel Indonesia. Bukan yang penting talking-talking, Tapi talking yang penting-penting. sedap. Wah, hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih, Don? Kita temanya hari ini adalah Bridging the Gap, yang nanti bakal kita kulik-kulik banget lagi dari narsum-narsum kita yang keren-keren. Siapa tuh, Ren? Nice, hari ini kita nggak kedatangan satu, tapi dua narasumber. Mantap banget. Ada yang dari dalam dan luar kota. Ada Pastor Timothy Oro. Dan yang berikutnya, Pastor Yohanes. Atau yang biasa kita sebut dengan Mas Yo. Mas Yo. Wah, gimana kabarnya nih para narasumber? Baik. Kesibukan akhir-akhir ini gimana, Bro Tim? Kerja kan emang ada kerjaan apa ya, day job gitu kan. Oke. Masih ada ya sama pelayanan. Karena kita belum terlalu lama memang develop teaching department gitu-gitu, yang artinya dari nol banget semuanya, paling ya sibuk nge-build yang belum pernah ada aja sih. Jadi kan nice. ya jadi ya pasti banyak yang perlu dikerjakan. Associate Pastor ya di Grow Center. Iya, Wow, betul. that's good. Wah. Berikutnya Kalau dari Mas Yoyo? Sibuk Jogja. sama istri aja. Oh, gue ganti jawaban deh. Tapi formal Enggak, dia yang terlalu tidak formal. Ya, tolong dibikin formal, Mas. Ya pelayanan juga ada kerjaan juga. Iya, kalau di gereja lokal sebagai Di KPA, Oke. leader di KPA Komisi Pemuda Anak. Ini kan GBI ya kita ya. Jadi Wih. harus lebih organisasional Wah. bahasa. Oh, Nggak wow. canda. istilah KPA tuh emang sudah mendarah daging sih Mendarah ya, daging. di GBI. Ini ada tato mungkin tulisannya KPA. Wah. Oh, kirain Arsenal. Komisi Pembela Arsenal. Masuk lagi ya. Dan juga Mas Yo juga terlibat di dalam kepengurusan pusat ya. Ya, di kepengurusan pusat Di juga. bidang apa kalau boleh tahu, Di Mas? media. Oh, media ya. Oh, jadi termasuk podcast ini adalah gawean Anda rupanya. Iya. Oh. Dia yang ngerjain, dia yang narsumin, ya kan? Upahmu besar di surga, Mas. Iya, luar biasa. Oke. Oke, nah sekarang tadi terkait tema kita Bridging the Gap gitu ya. Mungkin saya mau tanya sama Bro Timi dulu deh gitu. Ya. Pemahaman atau pandangan Bro Timi tentang generation gap itu seperti apa ya yang saat ini benar-benar, terutama kan maksudnya jadi tadi associate pastor juga pasti sering lihat di lapangannya seperti apa kejadiannya gitu ya. Ya. Dan ada nggak sih maksudnya pandangan yang kalau misalnya dari pemimpin yang lebih terdahulunya itu nggak punya awareness tentang ini tuh kira-kira seperti apa gitu? Oke, pandangan ini gua Bebas. hamba. Hamba. Ya kan? Kita santai aja ya. Yes. Santai dong. Jadi ya kan nanti kaget kalau aduh aku nggak biasa denger gitu. Ya jadi kalau buat gua generation gap itu ya sebenarnya sesuai definisinya gitu. Ada jurang antara generasi tua dan generasi muda, gampangnya gitu. Sebenarnya banyak kan orang bilang generation gap itu tuh jarak gitu. Dan akhirnya mereka bilang oh ya karena jarak ya namanya juga jarak jauh ya nggak bisa ditemukan gitu. Padahal Ya. sebenarnya gap itu tuh kan sebenarnya celah gitu kan. Jadi harusnya kalau nggak ada celah itu ya jalannya bisa mulus. Yang perlu kita temukan tuh kenapa bisa dalam satu keluarga, institusi, organisasi gitu kenapa bisa ada si celah itu antara generasi tua sama generasi muda. Kalau yang gue lihat kayaknya yang paling bikin gap itu celah itu tuh ekspektasi Ekspektasi. gitu. Itu yang bikin istilahnya kalau mau dianalogikan si jalanan rata itu tiba-tiba jadi bercelah di tengah itu. Oke. Karena si generasi tua punya ekspektasi maunya gini harusnya gitu. Generasi muda maunya gini harusnya gitu, beda gitu. Nah itu yang bikin jadi celah. Jadi bukan soal jaraknya menurut gua, tapi si celah itu. Dan ya PR-nya gimana kita tutup celah itu gitu. Jadi sebenarnya sekalipun ada perbedaan usia, kalau misalkan semua itu bisa punya ekspektasi yang kurang lebih
dikomunikasikan, Iya. itu harusnya Iya. tidak jadi persoalan ya, harusnya ya. Enggak jadi Dari masalah. usia itu Heeh. nggak masalah ya. Karena maksudnya itu kan natural ya. Maksudnya Iya. akan sangat konyol kalau kita mau tiadakan generation gap. Ya, Iya. ya. Iya. By nature orang beda umur. Iya, Iya. memang ada. Gitu nggak usah dipaksain kayak semua. Itu aneh sekali gitu loh. Itu it's unnatural. Kalau misalnya kayak kita Iya. pengen bikin ya konteks ini kan gereja kan ya. Kita Hmm. bikin Iya. gereja yang tidak ada generation gap. Iya. Nah, papanya gimana? Ada Anaknya term kan and condition, usianya ditulis Iya, gitu iya, ya. iya. Nggak cocok banget gitu. ya. Fokus boleh gitu ya. Ini Hmm. jangan Hmm. salah tangkap. Hmm. Fokus boleh tapi kita paksakan harus satu generasi semua. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Iya, betul, Iya. betul. Ah. Dari Mas Yo gimana? Ada pandangan? Menurutku ya tadi mungkin pasti realitanya tuh ada konflik lah terhadap masalah ini kayak gitu ya. Hmm. Tetapi menurutku juga ini adalah sebenarnya kekayaan kayak gitu. Hmm. Ya. Karena bayangin aja kalau semuanya tuh di usia yang sama gitu. Hmm. Pengalamannya sama, Hmm. pengetahuannya sama dalam menghadapi kondisi yang mungkin mereka tidak punya pengalaman itu. Hmm. Iya. Nah, tapi dengan keragaman ini, dengan perbedaan ini menurutku malah jadi kekayaan. Ada perspektif yang satu golongan tuh tidak bisa melihat Ya, dan benar. dilihat dibantu sama golongan ini. Oke. Cuma ya sekali lagi tadi ada ekspektasi dari yang tua ke muda dan yang muda ke tua. Kan masalahnya sering kali kayak gini. Hmm. Yang tua itu merasa menganggap remeh yang muda karena Hmm. tidak berpengalaman, Hmm. tapi yang muda tuh Sotoy, sotoy dan ngerasa ini wah udah tua nih, udah kuno kayak gitu. Nah, out of Ah. date. masalahnya kan di sini sebenarnya Hmm. itu ada ekspektasi dan ada asumsi yang selalu mereka berikan kepada antar golongan ini ketika ada satu masalah di antara mereka atau ada sesuatu kejadian lah atau apa ya, misalnya ada ya konflik kayak gitu. Nah, mereka kan saling memandangnya seperti ini. Nah, itu masalahnya di situ dan itu yang memang yang harus kita dengan bijak dan menurutku juga pasti bisa ditemukan solusinya kayak gitu. Iya. Dan nggak mungkin tidak ada gap tuh tidak mungkin juga. Iya. Iya. Mau usianya jauh, lang beda misalnya beda setahun 2 tahun aja bisa beda juga Makin gitu. Iya. kesini kayaknya Iya. makin berjarak ya. Iya Ada kan? itu ya di Iya, situ iya, ya. benar. Nggak perlu Gen Z sama misalnya Gen Z sama siapa Alpha. boomer kayak gitu. Hmm. Nggak usah Iya. sama milenial aja. Iya. Sesama milenial aja kita bisa. Iya, Iya. betul. Beda. Ujung Beda atas sama gitu. ujung bawah juga. Iya, Iya, beda-beda iya, juga benar, kayak benar, gitu. benar. Jadi ya itu realita dari kehidupan ini. Nah, kita mau melihatnya seperti apa? Oke. Ah. Berarti penting juga kuncinya itu komunikasi ya. Ya. Komunikasi antar generasi supaya bisa sama-sama menyadari apa sih yang jadi kerinduan masing-masing, ekspektasi, ya, komunikasi. Jadi kayaknya udah cukup itu ya podcast Oke. kita. Iya, ya. tadi gua baru mau bilang kayak udah, ya. oke. Selesai ya. Dari Udah konklusi closing nih ya. kayaknya Oke, barusan. oke, selesai. Mohon maaf ya itu Ini akan Tergoda sekali. tidak akan di YouTube tapi di TikTok saja. Iya, bahkan TikTok terlalu lama untuk ini. sorry itu terlalu menggelitik Iya, kalau ini- gua nggak ungkapkan gitu ya. Udah, Ini maaf. speed dial sebenarnya ini, cocoknya. Oke, Lanjut, kita lanjut ya kepada pembahasan selanjutnya bahwa memang tadi bahwa generasi gap itu tidak bisa dihindari. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan itu ada di setiap gereja lokal masing-masing. Nah, saya penasaran nih dari gereja lokal para narasumber itu kira-kira ya nggak usah bawa data aktualnya gitu kan. Saya survei dulu nggak usah. Kebetulan saya bawa tim. Wow. Ini Kami tim akan juga tapi ya. presentasikan. Saya Oh, sendiri saya bawa bawa tim mie. Banyak sekali ya. Saya bawa tim mie. Ya, maksudnya secara inilah yang kelihatan aja gitu Ya. kan. Ada komposisinya seperti apa sih? Boomersnya kah, Gen X, Y, Z gitu kan? Seperti apa sih komposisi di gereja lokalnya Mas Yo? Aku tuh kadang-kadang nggak terlalu mengikuti klasifikasi Iya, itu ya. iya, iya, iya. Maksudnya ya oke aku memahami, cuma kalau di gerejaku tuh hampir dalam tanda kutip muda dan tua dulu aja kayak gitu. Hampir 50% Oke. kayak gitu. Jadi apalagi Jogja ya. Jogja itu kan banyak pelajar, pasti anak mudanya juga banyak kayak gitu dan orang lokalnya, orang tuanya juga banyak kayak gitu. Jadi hampir sama kayak gitu. Komposisinya tua muda tuh 50-50 gitu hampir ya. 50-50 kayak gitu. Jadi ya itu menurutku pertempuran yang asik tuh. Sering Seimbang. terjadi. Seimbang Ya, soalnya tidak ada kayak gitu. yang Jadi ada mayoritas. kekuatan saling ya berdiskusi dengan tajam sering kali ada kayak gitu. Gitu Ya, sih ya, komposisi kalau di Jogja di gerejaku. Oke. Kalau dari Bro Timi sendiri gimana komposisinya? Ya, kalau di Grow Community median kita tengahnya itu tuh millennials. Milenial. Millennials baru
setelah itu youth, Gen Y gitu. Hmm. Jadi memang kita kalau mau ngomongin berat, kita berat ke muda Oke. gitu. Kita berat ke muda, cuman puji Tuhannya bukan berarti yang Gen X, om tante, opa oma tuh sama sekali nggak ada gitu, dan bukannya sedikit sekali juga gitu. Kalau Paling banyak. senior pastor sendiri dari Growth Center tuh usianya kira-kira nggak usah disebut angkanya sih. golongan Gen X. Gen X. Pasarannya Gen X. Gembala mungkin Gembalanya beliau kan pastor tim. oh iya. Oh, timnya beda. Timnya Iya. beda. Jadi kalau di Jogja karena Pak Tim memang dia ada di Jakarta dan di Jogja kayak gitu. Jadi di Jogja itu ada tim pengembalaan, jadi wakil gembala. Nah, usianya ini apa ya? Milenial juga di bawahnya milenial lagi apa? Boomer. Di atasnya. Bawahnya milenial. Oh, sorry, di atasnya dia. X. X ya. X. Ya, seusia X itu si Boomer dan I see, X I kayak see, gitu. I see. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang ada itu, nemuin nggak kayak semacam karakteristik yang kayak khas banget gitu? Jadi kayak, ini mah gen millennials banget nih, atau ini mah boomers banget nih gitu di dalam kepemimpinan yang ada di gereja. Ini gue rasa bukan cuman di gereja ya. Ini tipikal banget kok. Paling besar itu pasti kalau perbedaan itu tuh millennials. Gen Y memang sekarang ya karena ini lagi generasinya mereka. Tapi sebenarnya Gen Z. gue kenapa Y terus? Iya. Tolong diingetin ya Oke. tiap kali ngomong itu. Iya. Nah, ini aku takutnya tuh kadang ini, takut klasifikasi, Iya takut sih. salah. Iya. Klasifikasi kan sebenarnya masih Debatable. debatable. Iya Bukan sih. yang udah dijadikan setara dengan Alkitab gitu. Wow. Itu diskusi yang berbeda nanti ya. Nanti kan topik selanjutnya. Iya. Apa tadi? Oh ya, ini Karakteristiknya bukan cuma di gereja, ini gue rasa umum gitu ya. Millennials itu kan khas banget ya kan. Itu tuh why itu penting banget buat millennials. Ini bukan karena gue millennials ya, tapi memang karena di GC itu tuh millennials dominannya. Jadi akhirnya kebawa tuh gitu dinamika di Grow Community itu tuh why itu tuh jadi penting banget gitu. Mengapa? Pertanyaan mengapa Karena itu? Gen Y memang ya. Kan sesuai ya. Wow. Oh, sebabnya. That's Itu dia. why. Itu dia. Dona luar biasa. Sebuah konspirasi. Ternyata. Kemakmuran. Pencerahan. Kalau misalnya ngomongin perbedaan, sebenarnya yang paling mencolok itu kerasa banget di GC itu tuh why banget, ya itu bahasa gampangnya ya. Apa-apa tuh kayak why, dan itu tuh mulai apa ya? Mulai jadi norma gitu di kita. Gitu. Harus ada why-nya gitu. Nah, ini even dari Pastor Andi ya. Gitu. Memang awalnya di drive sama milenial sini gitu kan. Kenapa Pastor harus ada ini? Kenapa? Nah, tapi puji Tuhannya Pastor Andi itu tuh open sama itu. Gitu, bukan yang kayak diam kamu tahu apa gitu. Enggak, tapi masa oh gitu ya. Diam tenang. Diam tenang lah. Oh, kita badai gitu kan. Oke gitu kan. Puji Tuhan enggak. Jadi Pastor Andi nanya, "Oh, Takut ya. menurut kalian kenapa ya?" "Oh, karena gini." Nah, akhirnya kan jadi input kan. Gitu. Baru paling dinamika yang keduanya kalau misalnya why itu karena kita bertanya, pemimpin kita kan pasti generasi di atas kita kan. Nah, itu kan semuanya pragmatis banget kan. Gitu. Nah, tapi akhirnya jadi indah banget sih. Jadi kayak reasonnya ada, tapi practicality-nya juga tinggi banget karena di-challenge sama pemimpin-pemimpin yang di atas kita. Jangan konsep doang lu. Ayo jadiin ke eksekusinya mana gitu-gitu. Nah, itu dinamika yang paling kental ya di GC. Iya. Dan aku juga melihat fenomenanya bahwa semakin kesini pendekatan apologetika itu menjadi sesuatu yang penting kan. Betul. Karena dari pertanyaan why itu, karena kan itu barang baru nggak sih di karismatik gitu? Enggak, ya nggak baru sih, cuma ya, honestly speaking dong, ya kan, kalau kita jujur dengan segala sesuatu yang mungkin dulunya lebih pengalaman ya kan, tapi sekarang udah mulai apologetik. Nah, ini salah satu ahlinya. Oke. Ada ini enggak? Kalau aku sih apologetic presuposisi sih. Enggak ya. Bukan itu ya? Bukan. Maksud gua pertanyaan tadi. Apa ya? Konflik
Atau maksudnya keadaan kayak gitu ya pasti ada, kayak misalnya tadi orang tua tuh lebih tadi pragmatis, mana hasilnya kayak gini. Nah, kadang-kadang anak muda juga mungkin dengan segala sumber daya dan pengalaman kayak gitu pasti juga butuh waktu dalam memproses satu kegiatan dengan hasilnya kayak gitu ya. Tetapi bersyukurnya beberapa akhir-akhir tahun ini tuh kami biasa mungkin posisi leader setengah nih kayak saya nih kayak gitu. Leader setengah. Leader setengah tuh kan kayak Istilah apa itu? Leader Istilah setengah. baru Ini ya. Maksudnya Middle management, middle management. maksudnya dari penatua, wakil gembala ke anak-anak, pengurus kayak gitu. Dan saya kan istilahnya kami ini ada di tengah kayak gitu. Nah, Sandwich lah sandwich ya. kayak gitu ya. Sandwich di sini kami melihat bahwa sebenarnya ini masalah komunikasi aja kayak gitu. Dan kami bersyukur Bapak Gembala beberapa waktu lalu karena ada misalnya perdebatan satu acara lah di gereja gitu, doa pengerja kayak gitu. Mereka nih kok doa pengerjanya kayak gini, kok berubah kayak gini, ada seruan dari bawah kayak gitu. Nah, waktu itu akhirnya mereka mulai bersuara bla 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 bla. Terus akhirnya udah kita coba yuk mediasi sama Bapak Gembala kayak gitu. Akhirnya saya kontak Bapak Gembala, Pak, anak-anak mau ngobrol. Ini sebenarnya berat karena takutnya saya awalnya kayak gitu dipikir bahwa sayalah yang membawa mereka untuk memberontak kepada Bapak Gembala. Ini khas banget Ya kan? Oh, Kayak gitu. iya, Nah, iya. cuma mau nggak mau, saya harus mengambil resiko itu dengan cara juga gini. Saya bukannya menerima sepenuhnya mereka, saya juga harus menjelaskan dari perspektif Bapak Gembala kenapa seperti ini. Ya. Dan saya juga harus menjelaskan kepada Bapak Gembala terlebih dahulu kenapa anak-anak meminta seperti ini. Sehingga asumsi di balik semuanya ini agak clear dulu gitu loh. Akhirnya saya ngomong sama Bapak gini, Pak, ada konteksnya kenapa anak-anak kayak gini-gini. Boleh nggak kami ngobrol juga? Sekaligus akhirnya saya tambahin embel-embel, sekaligus anak-anak tuh pengen juga ketemu sama Bapak Gembala untuk hal-hal yang lain. Padahal yang lainnya juga nggak terlalu jadi yang poin penting gitu loh. Tapi masalahnya tuh di sini kayak gitu. Nah, akhirnya mau Bapak Gembala ketemu dan di situ ngobrolan. Bapak Gembala juga cerita kenapa seperti ini, anak-anak juga akhirnya juga memahami kayak gitu, tetapi juga Bapak Gembala, oh ya saya juga terima usulan kalian seperti ini. Nah, saya pikir kayak gitu tuh memang pasti akan ada ya masalah orang tua dengan anak kayak gitu. Tetapi ya tadi kuncinya ngobrol sih. Ngobrol ya. Singkatnya adalah Anda ini HRD sebenarnya. Kan tadi middle management nih ya. Ternyata. Dia ke atas menenangkan, ke bawah menjelaskan gitu. HRD dia. Di gereja jabatan HRD pastor. Wah, ada itu. Beneran. Iya. Nanya beneran. Sekali lagi tadi memang benar kuncinya Komunikasi. Nah, dari tadi kan nih udah belum. Kirain mau belum diselesain ya? dulu dong. Iya, maaf. Jokesnya diulang 2 kali. Nah, depan selainnya nih. Udah set up di tadi nih. Makanya kompak kan dong. Oh iya. Iya, nah soalnya dari tadi udah diulang-ulang terus nih sama Randy kan gitu. Kayaknya masalahnya di komunikasi nih, kuncinya di komunikasi nih. Tapi sebetulnya gini, komunikasi itu kan mungkin sesuatu kalau misalnya udah ibaratnya gini, dua-duanya sama-sama tahu ekspektasi, lalu itu pun masih perlu belajar komunikasinya gitu ya. Cara menyampaikan aja kan penting gitu kan. Tapi ada upaya lain gak sih? Maksudnya nih selain komunikasi nih yang mungkin para youth pastors ini atau mungkin ya pemimpin generasi muda ini gitu ya bisa dilakukan gitu, dan juga apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan buat lebih nge-grab lagi untuk terutama generasi atas kita gitu. Iya, karena kayaknya kalau jawabannya sekedar komunikasi Iya, klise kayaknya banget lumayan gitu klise kan. dan kayaknya perlu ada apa lagi gitu ya kira-kira. Ini ada satu usaha untuk menjembatani itu ya. Dan maksudnya ini beneran terjadi, maksudnya kita lakukan itu. Intinya kalau misalnya mau dikategorikan, mau dilabelin, kalau mau dilabelin itu selain komunikasi itu gue bilangnya sosialisasi. Nah, apa yang disosialisasikan? Realita. Nah, apa maksudnya? Kan zaman ini kan ada karakternya sendiri kan? Ya kan? Iya. Zaman sekarang karakternya apa, zaman dulu karakternya apa, zaman setelah kita nanti akan ada karakternya lagi sendiri. Nah, itu yang tapi ini memang khusus generasi atas ke bawah ya, gitu. Atas ke bawah kan kadang-kadang agak susah untuk nangkep ini apa yang lagi terjadi ini, apa sih sebenarnya zeitgeist, apa sih yang lagi terjadi sekarang gitu-gitu kan. Nah, yang kita lakukan waktu itu, ini awal-awal banget Grow Community kita mulai ya, namanya home base. Jadi itu doa pengerja tapi kayak ngumpul bareng juga gitu. Jadi strategiknya ada lah di dalam home base itu. Di situ kita tuh kasih tahu
dunia tuh lagi kayak gimana. Dan itu proper presentation, ada slide. Oh. Waktu itu gue inget banget, itu pertama kali Tesla muncul. Itu kan efeknya mobil listrik itu kan efek ke apalah, saham, efek ke apa, brand-brand. Sekarang bedanya brand om tante dulu sama brand anak-anak sekarang, komunikasinya gimana, iklan-iklannya gimana. Itu tuh kita presentasiin Wow, so good. gitu ke ya terutama pasti ini tujuannya ke generasi yang lebih tua ya gitu. Tapi yang paling penting pertama Pastor Andi sebagai lead pastor kasih tahu dulu. Oke, kita akan ada presentasi tentang bla 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 bla. Kenapa saya pengen ada presentasi ini untuk kita semua supaya bla bla bla. Nah, jadi supaya generasi yang di atas kayak om tante, opa oma gitu nggak kayak ini apaan sih gitu. Kan udah jelas, dan generasi atas itu kan sangat sosok gitu ya. Iya deh, gue ngerti nggak ngerti. Lead pastor udah ngomong kayak gitu, Pastor Andi udah ngomong oke, saya ikut aja deh gitu kan. Nah tapi paling nggak ada ketenangan kan di situ. Biasanya ini dilakukan tapi nggak ada itunya tuh dari lead pastor dan bridgingnya itu penting banget gitu. Jadi sosialisasi satu hal, tapi bridging dari otoritas juga penting. Kadang-kadang kita suka kayak om tante harus gini kita jelasin, om tantenya juga kayak kagak peduli gue gitu kan. Nah tapi kalau ada otoritasnya yang ngomong, Pak, Bu, ini penting karena dunia memang sudah berubah, bla 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 bla. Oh gitu ya, Pastor. Iya deh, aku dengerin. Sejak saat itu, ya puji Tuhan kita tuh nggak ada masalah generation gap. Kalau misalnya ditanya point blank gitu ya, Grow Community ada masalah generation gap nggak? Gue berani bilang nggak ada. Bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi maksudnya generation gap itu tuh gue berani bilang nggak ada. Kalau mau di trace back sejak kapan? Sejak kita presentasiin secara resmi bahwa om tante dunia tuh lagi kayak begini. Ada slide-slide-nya, ada gambar-gambar, ada contoh-contohnya. Bahkan setelah itu mereka om tante, opa oma itu yang kayak sekarang gitu ya, sekarang gitu. Ngobrol. Dan itu kebawa bener-bener sampai sekarang. Gue merinding. Nggak ideal sekali lagi, maksudnya belum yang sempurna. Tapi maksudnya ya gitu kan, ada buahnya lah. Ini tuh tadi keluar loh berarti sebenarnya. Ini tuh karena hasil dari dia memahami gitu loh bahwa kalau generasi atas tuh kuncinya apa tadi? Yang penting ada tokoh, bener nggak? Sedangkan kalau si Gen Y ini why kuncinya gitu ya. Ketika ada pemahaman itu tadi berarti sebenarnya kalau disimpulkan kayaknya dia raising awareness gitu ya. Betul. Bridging terus raising awareness. Baru maksudnya masalah komunikasi itu tadi juga bisa disampaikannya di situ gitu ya. Tadi kan Randy setengah bercanda kan. Ngopi. Sebenarnya itu beneran. Maksudnya kalau misalnya asal udah ngerti, tinggal duduk aja gitu. Duduk. Jadi makanya om kenapa kita gini, kenapa tante kita gini. Tapi karena udah clear di atas tuh. Ini anak-anak kenapa sih rese banget? Oh enggak, bukan rese, dunianya sudah berubah, Pak Bu, gitu. Iya, wow. Mulut terbuka, hati terbuka. Apalagi itu terbuka. Yang perut. Perut kan Biasanya udah kalau orang semua makan, semua paling selesai di terbuka. meja makan. Oke, silakan support. Kamu mau bikin apa? Kita dapat support. Itu yang kami tunggu gitu ya. Itu sih Pak sebenarnya yang kami tunggu selama ini. Retret 2 minggu. Nggak sekolah. Jadi kayak terlalu bersemangat. Wow, dari Mas Yo ada ini nggak? Ada pengalaman juga nggak? Apalagi kan ini KPA tadi kan, jadi handle-nya tuh banyak banget tuh gitu. Ya, pengalaman. tadi komunikasi, tapi menurutku juga ketika ya pasti tadi sih menurutku juga kumpul, ketemu gitu loh. Kadang-kadang asumsi itu atau curiga itu kan terjadi karena tidak adanya perjumpaan menurutku. Kayak gitu. Ketika kita berjumpa sebenarnya kan akhirnya bisa memandang anak-anaknya. Terus anak-anak juga bisa memandang bapaknya tuh kayak gimana, kayak gitu. Selama ini kan mungkin komunikasi lewat chat atau dapat dengar dari disampaikan oleh siapa kayak gitu. Akhirnya kan dari situ mereka bisa paham nih, oh bapakku kayak gini, oh anak-anakku kayak gini, kayak gitu. Jadi itu bisa lebih ke hati komunikasinya gitu. Tapi sebenarnya juga komunikasi itu kunci, tetapi bagiku komunikasi itu toolsnya. Yang jadi masalah tuh motivasinya untuk kita berkomunikasi itu apa? Nah ini yang harus dibenerin. Kalau kita cuma komunikasi tapi tujuan kita pengen jantuin pemimpin, dan itu kerasa, pasti kerasa. Itu gitu. pasti kerasa. Kerasa kayak gitu. Jadi menurutku ini masalah motivasi hati kayak gitu. Nice. Aku tuh ingat banget dulu. Ini tadi aku searching ya, kayak tulisan gini. Kamu mungkin salah, tetapi aku pasti tidak lebih baik. Wow. Kamu mungkin salah, tapi aku pasti tidak lebih baik. Itu kan ngomong tentang hati kita ya, kayak gitu. Nah, ya pastinya ini bagiku juga proses sampai bisa ngobrol dan duduk tenang, dan akhirnya anak-anak juga tidak hanya sekedar judging Bapak Gembala misalnya kayak gitu. Pasti juga proses hati anak-anak selama ini kayak gitu. Ya ini lebih mau ngomong serius ya. Dia tadi bercanda. Oke. Dia ada kuotanya soalnya buat ngomong seriusnya. Betul. Jadi
Aku sih percaya bahwa ini kan masalah hati kayak gitu. Hmm. Dan salah satu value yang aku juga sama anak-anak di ketika ibadah, kami itu punya sebuah statement bahwa kami adalah orang berdosa yang sedang disempurnakan. Bahwa kesadaran hati kita ini bermasalah kayak gitu, itu membuat kita lebih aware terhadap sebuah situasi. Kadang-kadang Tuhan izinkan konflik terjadi antara kita, itu sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi Tuhan ingin berurusan sama hati kita nih. Wow. Pemimpin gimana, Iya. anak-anak Betul, juga gimana betul. memandang orang tua kayak gitu. Nah, ini yang apa ya, kami leaders kayak gitu yang ada di tengah ini, kami coba suarakan ini juga ke anak-anak kayak gitu. Jangan sampai kita protes ini hanya karena kita nggak setuju dan benci, bukan karena kita juga sadar bahwa kita ini manusia berdosa juga yang nggak salah lah kayak gitu-gitu, nggak. Sama orang tua juga bahwa mereka juga orang berdosa, dan kita ini kan di kumpulan orang berdosa. Apa sih ekspektasinya kalau nggak saling menyakiti sebenarnya? Kayak gitu. Nah, dan aku percaya bahwa berita Injil itu yang menenangkan kita kayak gitu, bahwa Kristus pun mati bagi kita karena kita nih orang berdosa juga kayak gitu. Bukan karena kita baik. Ya. Allah tuh mengorbankan anaknya bukan karena pengetahuannya akan kebaikan kita, Yes. tapi pengetahuannya akan kesalahan dan keberdosaan kita. Dia mengorbankan. Nah, itu yang Wow. terus dibom. Preach it, Oke, Pastor. Altaku. Reach it. Itu jadi Ayo, itu kantong kolektor tolong. Apologetic ini. itu yang apa ya? Aku rasa itu yang kami kerjakan di tim kayak gitu. Jadi di mimbar kami juga berita itu dengan segala itu, dan ya walaupun pasti juga tetap ada sekali lagi konflik yang tetap terjadi kayak gitu, tetapi paling enggak kita mencoba terus memahami hal itu gitu. Nice. Wow. Gitu. Ini menarik ya. Jadi narasumber nih dua benar-benar saling melengkapi. Iya. Mas Yo tuh filosofis sekali jawabannya. Iya benar. Kalau Kalau tim ini kuota teknis. seriusnya lagi ada, begitu Iya, dia. Yang satu filosofis, satu teknis. Iya. Jadi dapat kita lengkap Semua, iya betul. dua-duanya. Keren Betul. banget. Episode berikutnya berarti. Akan diundang lagi ya. kita mengundang diri sendiri aja. Bisa saya turun. Orang dalam. Iya. Oh bener juga. Kalau ditanya, kok kalian lagi? Loh, denger Randy nggak? Gitu. Denger Randy nggak waktu itu? Gitu kan. Ya, jadi tadi aku menggarisbawahi satu hal yang penting, bahwa generation gap, lalu ada komunikasi, ada jembatan, dan memang tidak bisa dipungkiri peran dari senior pastor itu menjadi sesuatu yang krusial. Nggak bisa nggak? Nggak bisa Ya, nggak. ya. Nggak bisa nggak? Betul. Nah. Kan nggak mungkin kita bikin tersembunyi tersembunyi ya kan. Terus gimana nih kita presentasiin sendiri, yang atas nggak peduli, nggak Iya. bisa gitu loh. Ya makanya bener bahwa semua mesti dimulai dari pemimpin juga sih ya. Yes. Senior pastor itu menyadari, oh Mm-mm. anak muda gue punya suara nih. Ya. Nah, mau nggak kita dengerin suara mereka gitu. Dan itu pun pasti demi kebaikan bersama, karena kan generasi terus berubah kan. Ya. Kayak gitu. Dan kok gue jadi emosi ya. Ada apa? Bentar lagi pengurapan nih kayaknya. Ada gap nggak? Langsung mau tanya. Selamat datang di podcast kita. Kita kedatangan narasumber. Kita balik aja. Mohon maaf, saya di sini berperan sebagai host ya. Jadi tidak bisa terlalu Oh, banyak iya. mengeluarkan Baik. informasi. Makanya kita balik aja kan. Kalian jadi narasumber. Nanti podcast yang berbeda ya. Iya, kita kan Jangan hostnya yang ini ya. baju-baju hitam ini bukan? Iya, oh Iya benar. dibahas. Kok lo jadi nyerang gue? Kita harus kompak ini. Nggak kompak Iya, nih. lupa. Selamat datang Pastor Randy. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, dari tadi ngomongin soal generation gap, dan seringkali orang mengambil konotasinya selalu negatif. Generation gap ini yang bikin kita nggak bisa kompak, pasti nantinya konflik dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah selalu konotasinya itu negatif? Jangan-jangan biasa kan di balik setiap ancaman tuh ada kesempatan kan, Asik. gitu. Nah, ada nggak sih hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita achieve bareng-bareng? Bahkan lebih jauh lagi kita bisa sinergi, kolaborasi, ngehasilin sesuatu yang baik, justru dengan keberadaan generasi yang berbeda ini. Kalau lu sendirian dengan generasi lu, mungkin lu nggak bisa achieve banyak. Ya, Tapi ketika ya. berbeda, ini kok ternyata bisa achieve yang lebih besar gitu. Gimana? Mungkin dari Ya tadi kayak Masuk. aku bilang di awal, sebenarnya ini tuh kekayaan gitu loh. Kekayaan. Kekayaan yang ada di dalam komunitas kita gitu. Orang tua tuh sebagai sumber kekayaan. sumber kekayaan itu. Ini tadi ya. Secara literal Kekayaan. Apapun maksud dari kekayaan. Ya, Iya, apapun masuk intelektual, hikmah, pengalaman, money. Termasuk nggak bisa dipungkiri Iya, kan. kayak gitu. Anak muda kan masih Nah, baru. anak muda kayak gimana kita ngerti lah kayak Iya, gitu. iya.
Nah, dan anak muda punya tenaganya untuk mengeksekusi itu kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kekayaan gitu yang ya pasti butuh kerendahan hati masing-masing dalam menyikapinya. Tapi menurutku gap ini kekayaan itu sendiri gitu. Kekayaan, keberagaman, pengalaman, tenaga dari anak-anak muda, pengalaman dari orang tua, terus perspektif yang lebih luas dari orang tua. Dan apa ya, anak muda tuh punya fokusnya. Kadang-kadang orang tua karena semakin terlalu banyak yang dilihat, dia tidak bisa melihat hal-hal kecil. Tapi anak muda tuh kadang-kadang karena dia masih belum banyak pengalamannya, dia lebih fokus kepada satu masalah dan dia bisa malah lebih bisa clear gitu loh dalam masalah tujuan dari masalah, dan misalnya ada project sesuatu, anak muda tuh lebih ngerti ini spesifik kayak gitu. Jadi menurutku kekayaan sih sebenarnya. Kekayaan ya. Wow. Kalau menurut Tim? Yang tadi yang Mas Yoyo kasih tahu, gue rasa udah merangkum semuanya dan maksudnya agak lucu kalau masih ada orang generasi apapun, usia berapapun ya. Menurut gue tuh masih lucu dalam tanda kurung konyol gitu sebenarnya. Kalau ada orang yang nggak melihat, nggak bisa atau nggak mau melihat bahwa beda generasi itu jelek. Karena maksudnya bukannya itu obvious sekali ya. Dari tadi deh yang kita bercandain paling simple itu bercandaan emang, tapi kan kenyataannya anak muda mau ngapa-ngapain nggak ada duit. Gitu aja deh yang paling simpel. Maksudnya kayak terus kita anak-anak muda kayak ngomel-ngomel nah ujung-ujungnya juga kita perlu dananya juga kok dari om-om tante-tante yang udah sukses itu gitu kan. Maksudnya itu nggak, gue kasih contoh duit karena itu paling sederhana dan lucunya paling dilupakan. Kayak anak-anak muda kayak komplain ini itu, aduh ya ujung-ujungnya kan lu juga perlu support itu gitu kan. Itu versi sederhananya tuh. Kalau kita mau turun terus ke bawahnya sampai paling bawah menurut gue wisdom ya. Gitu itu yang orang tua nggak bisa dipungkiri. Sebrilian apapun anak muda, umur kita belum ada setengahnya sama mereka. Kita belum pernah tua gitu. Nah itu yang gue rasa yang sayangnya. Nah kalau ini gue bicara untuk orang tua gitu. Karena kalau di gereja tuh umur gue kan udah di tengah. Karena kan di gue kan bawahnya banyak gitu kan. Nah jadi kita tuh bawah ada, atas juga ada gitu kan. Nah jadi ini gue bicara sebagai yang tuanya gitu ya. Ke anak muda ya oke lah kita pinter ya kan, kita brilian banget apalah segala macam gitu. Tapi hikmat itu tuh nggak sekedar tentang intelektual yang tinggi ya. Iya betul. Bahkan sebenarnya masih ada nggak ya waktunya itu tuh, kalau misalnya kayak teman-teman mau research gitu, mau Google itu ada yang namanya DKIW model gitu. Dari data DIKW model. DKI dari DKI dong. Untung dibenerin kalau nggak gini. Tuh kan nanti gue lupa waktunya habis. Paling jadi anggap aja tangga gitu ya kan. Paling bawah tuh data. Ya ini kan kita nggak perlu jelasin ya. Tapi intinya gue mau jelasin yang paling atasnya. Paling bawah tuh data. Orang pikir kayak data paling penting. Nggak, data tuh mentah aja gitu. Di atasnya knowledge ya kan. Gitu. Terus baru abis itu information atau kebalik gue lupa gitu. Tapi itu intinya masih pengetahuan aja gitu loh. Yang paling atas itu tuh wisdom untuk tahu harus dijalanin atau enggak proyeknya. Nah itu tuh gitu. Budgetnya sekian ratus juta. Om pernah dulu ngerjain kayaknya puluhan juta aja cukup deh gitu. Yang gitu-gitunya kan. Gitu. Aduh kita nggak ada solusinya deh. Sini tante bantuin. Itunya loh. Gitu. Jadi ya gue sekali balik ke statement yang tadi ya. Kalau misalnya anak-anak muda dengerin gitu ya. Ya dan kayaknya harusnya anak muda dengerin, namanya juga muda anak. Akan sangat konyol kalau kalian merasa kalian nggak perlu orang tua. Wow. Gitu. Ini kayaknya udah jadi closing statement nih, jangan-jangan nih. Nah, kayaknya masih ada lagi. Masih ada lagi ya. Masih ada. Mau tambah? Cuma memang Tambah kita udah di overtime. akhir-akhir Nah, sih. itu dia. Betul. Jadi, Perkara kalau misalnya kayak yang tua, selalu kalau yang tua kan klasik ya. Om tante dunia udah berubah, tapi mereka tahu kok gitu, pelan-pelan mereka tahu. Tapi kayaknya yang perlu ditekankan justru anak mudanya nih. Apalagi kan sekarang narasinya gitu kan, wah suara anak muda gitu kan. Tenang dulu bos gitu kan. Lu tuh belum ada setengah hidup lo gitu loh dibanding orang-orang tua itu gitu loh. Tanya gitu. Itu gue rasa penting banget buat anak-anak muda yang denger ini sih.
Gitu. Jangan sampai mereka pikir wah ini nih bagus nih DPA bikin closing the gap gini-gini. Ayo kita sikat orang tua. Belum. Lu kagak tahu apa-apa. Iya. You know nothing about life. Ya. betul. Itu tuh. Iya. Iya. Wow. Dan memang ya pada akhirnya semua harus dengan rendah hati ya. Iya. Baik Iya. orang tua, orang muda sama-sama menyadari Mm-mm. this is not about us, bukan tentang kita lagi sebenarnya ini gitu kan. Iya. Ada satu rencana besar Yes. yang Tuhan mau kerjakan gitu kan. Jadi kadang kita suka ribut untuk kepentingan kita sendiri sampai lupa ada the greater purpose yang mesti kita capai bareng-bareng gitu. Iya. Iya. Tadi yang Mas Yoyo bilang tuh gue rasa bisa dijadiin salah satu highlight obrolan kita ya soal hati. Ya kan? Motivasi. Motivasi. Iya. Potong di TikTok gitu ya bagian itu. Iya, enggak jadi semua obrolan kita sepanjang ini ternyata cuma itu doang. Enggak, karena ujungnya tuh Iya. Benar sih. anak muda mau mendorong untuk apa? Iya. Hatinya apa yang ada di kerinduan kalian apa? Iya Apa sih. cuman mau jatuhin orang tua? Kalau yang keluar out of sebaliknya- hatred tuh pasti Iya. akan Iya, iya. Nah, nggak sebaliknya memberkati. juga orang tua karena om tante insecure aja gitu. Iya. Terus Iya. semua ide anak muda kalian cut gitu kan. Masa gitu kan. Ya, Nah, itu tuh bener sih. Hati sih. hati. Wow. Ya kan gereja zaman sekarang jadi organisasi gitu. Betul, gereja itu Iya. bentuknya Iya. organisasi tapi kan Iya. kita Iya, kan tetap aja spiritual. pendorongnya Iya. apa gitu ya. Iya. Ya, ada closing statement lagi nggak? Udah. Oh, udah. Sudah closing Apa tadi ya? berarti. Filosofer Bener kan? dong. Bener kan feeling gua? Coba dong filosofernya Mas filosofer Yo. dong yang closing statement. Wow. Ya, benar. Itu kuota seriusnya coba. Apa ya closing statementnya? Tadi udah ngomong tentang kekayaan. Coba kadang aku tuh misalnya ada konflik sama anak-anak muda kayak gitu-gitu. Kayak Ini banyak konflikmu Iya, ya Mas. dari tadi kayaknya konflik nih temanya nih. yang ada. Maksudnya konflik satu ini aku ceritain terus kayak gitu. iya. Jadi hanya satu aja. Cuma gitu. satu. Cuma satu kayak gitu. Kadang kalau misalnya ada anak muda, kelihatannya hari ini kita tuh sebenarnya bukan ingin lebih pingin ngekelirin nih anak-anak muda kayak gitu tadi kayak gitu. Aku sering ngomong sama anak-anak muda kayak gini. Kalian tuh orang tua tuh pernah ada di umur kalian. Iya. Tapi kalian belum tentu ada di umur orang tua. Nah, Kan belum tentu emang enggak kan. Dan belum tentu Iya, juga belum tentu sampai situ kalau ya. belum sampai situ gitu loh. Mungkin boleh disampaikan sambil Oh iya, lihat oh iya. ini. Kalian anak-anak muda, orang tua tuh pernah ada di usia kalian, tapi kalian belum tentu sampai usia orang tua kalian kayak gitu. Maksudnya bukan untuk nyalain anak-anak muda. Kadang-kadang kita juga harus sadar bahwa orang tua tuh punya pengalamannya. Dan kita juga harus menghargai hal itu gitu loh. Yes. Walaupun kita ini anak-anak muda, tapi bukan berarti kita pingin sekedar membela mereka. Tetapi kita kan pingin menjembatani semuanya ini supaya tujuannya adalah pekerjaan Tuhan di gereja, di komunitas itu kan jalan ya. Ya. Bukan ambisi pribadi antar golongan. Ya, Kayak ya, gitu. ya. Ini closing statement apa penjelasan sih kayak gitu. Ya udahlah itu aja lah ya. Oke, sesi 2 dari Sesi 16 sesi kita. Itu aja sih. Oke, thank you so much. Ya, Pastor Tim, thank you banget. juga Pastor Yo. Masih Pastor juga. Yo, Mas Yo. Mas Yo. Ya, kita Pastor Masio. sudah Pastor ada di Masio. penghujung ini kita ya, Iya nih. podcast kita. Dan Betul. kalau dari tadi teman-teman lihat ada yang menarik dari apa yang kita kenakan. Ada Mantap. merch dari DPA. Ya, ini ada kaos tulisannya More Like Jesus. Ya, dan Ini juga ada sweater pemuda anak, ada logonya juga ya seperti yang di sini. Kalau teman-teman pengen beli silakan aja di order melalui Tokopedia DPA GBI Official yes. ya, di cekidot. Pastikan punya. Nah, itu pasti generation Ya. gap tuh minimal udah agak sedikit Wah, berkurang kalau punya kaos dan sweater ini. bisa. Boleh masuk. Oke, thank you so much semuanya. Sampai Thank ketemu di you. podcast God berikutnya. bless you. God bless.